Inilah karakter dan sifat dari Chow ular. Ular tahun lahir 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Filosof, ahli teologi, kampiun politik dan ahli moneter yang kesohor. Itulah jabatan-jabatan yang cocok bagi ular, yang memang merupakan pemikir yang paling dalam dan paling misterius dari semua siklus perbintangan Cina. Ia dikaruniai kebijaksanaan lahiriah, dan ia sendiri tidak jarang tampak di mata orang sebagai mistik, pribadi yang anggun dan lemah lembut dalam berbicara. Ini mencintai buku-buku mermutu, makanan lezat, musik merdu dan teater sekaligus. Pendeknya, ular cenderung menyukai semua yang halus dan indah dalam kehidupan. Orang di bawah sio ini biasanya mengandalkan penilaiannya sendiri dan tak bisa berkomunikasi baik dengan yang lainnya. Ia bisa menjadi sedemikian religius atau menyenangi hal-hal yang berbau kejiwaan. Ia juga memuja paham kehidupan yang mencari kesenangan duniawi semata. Jalan manapun yang dipilihnya, ia akan selalu mempercayai perasaannya sendiri daripada nasihat-nasihat dari luar. Seperti naga, ular adalah tanda yang sangat berkaitan dengan hukum karma. Kehidupannya dapat berakhir dengan kemenangan atau tragedi, tergantung pada apa yang diperbuatnya pada masa lampau. Dan walaupun seringkali menyangkal, ular memang masih percaya pada tahyul di balik penampilannya yang intelek. Orang yang lahir di bawah sio lain bisa saja menunda iurannya bagi kehidupan di akhirat. Namun tampaknya ular justru bertekad buat membayar hutang piutangnya sebelum meninggalkan dunia ini. Mungkin juga ini merupakan pilihannya. Sebab orang yang lahir di bawah Chow ini biasanya memiliki pribadi yang intens dan sepertinya mereka selalu terdorong, baik secara sadar maupun tidak, untuk merampungkan masalah lama yang dirasakannya belum selesai. Warga ular biasanya tak mendapat gangguan dalam masalah keuangan. Ia beruntung mempunyai apa yang diperlukannya. Andai kata dananya rendah, ular pasti akan mampu memulihkan situasinya. Tetapi bagaimanapun, warga ular sebaiknya jangan berjudi, sebab pada akhirnya ia malah akan lebih melarat seandainya terjadi hal yang membuatnya rugi besar. Mungkin kejadiannya hanya akan berlangsung sekali saja, sebab ular biasanya cepat memahami kesalahannya. Ia dapat memulihkan dan mengejar kekeliruannya dengan kecepatan yang mengagumkan. Sebab dalam hal bisnis ia cenderung bijaksana dan lihai. Orang yang lahir di bawah Chow ini sering anggun dalam berbicara, berpakaian dan bertingkah laku. Dan mereka jarang menyenangi pembicaraan yang remeh dan tak ada gunanya. Ular bisa saja dermawan, namun juga terkenal kejam kalau sedang berusaha mencapai kepentingannya sendiri. Ia tak ragu-ragu buat melenyapkan siapa saja yang menghalangi jalannya dalam menjalin hubungan dengan yang lain. Ular cenderung posesif dan suka menuntut, namun pada saat yang bersamaan, ia cenderung tidak percaya pada rekan-rekannya. Ia tak akan pernah memaafkan siapa saja yang melanggar janjinya. Bahkan, bisa saja saraf atau daya hayalnya terganggu akan hal yang bukan-bukan apabila ketakutan dan kecurigaannya sedang memuncak. Jika amarahnya terpancing, kebencian ular tak terbayangkan. Cara perlawanannya adalah dengan menutup mulut dan menyimpannya di dalam hati. Citra ketidaksenangannya adalah lewat sikap dan kata-kata pedas. Lebih mematikan, bahkan sanggup menghancurkan musuhnya secara total. Tak ada yang dapat meramalkan gerakan ular.